Hai guys, welcome back in my podcast. Hari ini episodenya menarik karena kita akan membahas sesuatu di luar profesi VA, yaitu terkait dunia parenting. Pernah nggak sih kita merasa bahwa kita sudah hadir di dekat anak, tapi pikiran kita ini kemana-mana. Tubuh kita memang di rumah, tapi hati dan fokus kita ini tertinggal di pekerjaan, notifikasi, atau bahkan kelelahan yang belum sempat kita akui. Selamat datang di Mindful Parenting Talks, ruang ngobrol yang mengajak kita untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan benar-benar hadir. Karena menjadi orang tua bukan soal menjadi sempurna, tapi tentang belajar untuk sadar dalam setiap kata, emosi, dan respon yang kita berikan. Di sini kita akan berbicara tentang pola asuh dengan lebih mendalam, lebih pelan, dan lebih manusiawi, tentang bagaimana memahami anak tanpa kehilangan diri sendiri, tentang bagaimana mengasuh dengan kesadaran bukan sekedar kebiasaan. Karena mungkin yang paling anak kita butuhkan bukanlah orang tua yang selalu benar, tapi orang tua yang benar-benar hadir untuk perkembangannya. Saya Sena dan inilah Mindful Parenting Talk. Hai Sistika, gimana kabarnya hari ini? Ya ampun, seneng banget sih karena hari ini Sistika bersedia untuk menjadi narasumberku di podcast kali ini tentang dunia parenting. Sebenarnya aku sudah beberapa kali ngelobi Sistika ini, tapi pada akhirnya sekarang dia bisa dan bersedia untuk berbagi insight-nya, berbagi pengalamannya tentang dunia parenting. Nah hari ini karena judul podcast ini spesial ya, tentang Mindful Parenting Talks. Nah hari ini pun spesial banget, temanku VA ini dari kota Blitar. Nah kebetulan sekali dia hari ini juga ingin membahas tentang Mindful Parenting Talks, spill sedikit tentang pengalamannya dia ini untuk berbagi tentang ilmu parentingnya. Nah aku akan spill sedikit juga soal Sistika. Background pendidikannya itu sebenarnya adalah ilmu sospol kalau setahu aku ya, terkait ilmu sosial juga sih. Tapi ternyata di balik itu dia sangat tertarik di dunia parenting. Pertama alasannya karena pekerjaannya dia saat ini itu berkaitan dengan psikologi dan parenting anak. Kemudian yang kedua adalah ternyata anaknya itu ada 2 dan semuanya tuh ABG semua, SMA, SMP setahuku ya. Dan boleh dong cerita sedikit tentang Sistika, backgroundnya, kemudian pekerjaannya apa sebelum menjadi VA, dan sekarang gimana nih? Halo, hai Kak Sena, senang sekali saya diundang di podcastnya Kak Sena pada hari ini. Dan terima kasih banyak loh sudah memberikan saya kesempatan untuk berkenalan dengan teman netizen ya Kak Sena. Senang sekali. Jadi aku adalah backgroundnya di ilmu sosial, terutama di marketing and sales. Nah, aku lulusan dari ilmu sosial, fokusnya di administrasi bisnis. Nah, sebelum aku jadi VA nih Kak Sena, aku sebelumnya bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia. Dan waktu itu aku sudah menyelesaikan tugasku di sana, dan aku ketemulah sama teman-teman VA di SGBV ini, dan ketemu Kak Sena juga, kenalan sama Kak Sena itu. Nah, berjalannya waktu karena aku adalah seorang single mom ya, dengan 2 orang putri, jadi aku banyak banget belajar tentang ilmu parenting secara otodidak. Itu yang pertama ya, pengalaman pribadiku. Dan sekarang aku bekerja sama dengan salah satu lembaga advokasi psikologi di Kota Blitar, dan kami sedang punya goals untuk membuat orang tua itu hebat tuh.
dengan salah satunya program kami juga tentang mindful parenting kayak gini. Jadi di situ aku sebagai konselor ya, di situ sebagai konselor dan bertemu banyak orang tua yang membutuhkan membutuhkan tidak hanya ilmu tapi juga support, dukungan. Dan semoga dengan podcast kali ini bisa mengajak para orang tua hebat di luar sana untuk belajar parenting dan lebih bisa mengaplikasikan, ya harapan saya itu bisa mengaplikasikan secara real life di kehidupan mereka, sehingga anak-anak kita jadi anak-anak yang hebat untuk generasi mendatang. Gitu Kak Sena, terima kasih atas waktunya. Dan saya juga kenal Kak Sena hebat sekali dengan 2 orang jagoan ya. Jadi kita sering sharing bareng tentang gimana sih Kak Sena mendampingi kedua putranya dan saya mendampingi kedua putri. Seru sekali pastinya. Di podcastku kali ini aku ingin bertanya sedikit tentang topik hari ini, yaitu adalah Mindful Parenting Talk. Kalau menurut Stika, apa sih sebenarnya arti dari Mindful Parenting ini menurut Stika secara sederhana? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya untuk mengawali podcast kita hari ini. Apa itu mindful parenting? Mungkin banyak atau mungkin beberapa yang sudah membaca banyak literasi bahwa mindful parenting adalah pola asuh yang mengutamakan kesadaran penuh dari orang tua saat berinteraksi dengan anak. Apa ini artinya? Dengan mudah, gampangannya ya, untuk kita memahami tentang mindful parenting, bahwa kita benar-benar hadir, sadar penuh, berada di saat sekarang, saat dalam berinteraksi dengan anak-anak. Jadi kita benar-benar right here, right now, secara fisik kita ada di samping mereka, secara pikiran kita ada untuk memperhatikan mereka, secara rasa kita merasakan apa yang sedang anak kita rasakan saat itu. Jadi kita benar-benar hadir di samping mereka dengan kesadaran penuh, memperhatikan mereka, tidak menghakimi mereka, mendengarkan mereka, merasakan apa yang mereka rasakan, dan memahami dan memberikan feedback ya dari apa yang anak-anak saat itu inginkan. Jadi Kak Sena, mindful parenting itu benar-benar membuat kita sebagai orang tua harus menghadirkan diri kita sepenuhnya di saat itu dalam berinteraksi dengan anak-anak. Jadi kalau kita pernah mungkin merasa diri kita terkadang masih suka, masih belum benar-benar hadir di saat berinteraksi dengan anak-anak kita. Nah, di mindful parenting kita belajar bagaimana kita fokus dengan anak, kita fokus
dan benar-benar sadar saat berada di dekat mereka. Jadi kita benar-benar memberikan perhatian penuh kepada anak-anak, berinteraksi dengan penuh dengan anak-anak sehingga anak-anak bisa merasakan kehadiran kita seutuhnya. Lalu kapan pertama kali kamu sadar bahwa pentingnya kesadaran atau mindfulness dalam mengasuh anak? Wah, pertanyaan yang bagus sekali, Kak Sena. Pertama kali menyadari pentingnya mindfulness dalam mengasuh anak. Saya pernah dulu merasa menyesal setelah marahin anak. Mungkin saat itu saya sedang stres dengan pekerjaan, anak rewel. Jadi biasa pasti orang tua merasa emosi, merasa langsung tanpa tidak sengaja lah pasti kita melakukan itu, lalu membentak, memarahi dan lain sebagainya. Setelah saya lakukan hal itu, saya merasa menyesal sekali. Kok saya bisa ya melakukan seperti itu? Harusnya tidak begitu. Pasti ada cara supaya saya tidak lagi melakukan kesalahan itu. Dan saya belajar mencari tahu banyak artikel, buku, jurnal. Saya mencoba untuk mencari jawabannya dan ternyata dari banyak yang saya baca dan akhirnya saya menyimpulkan bahwa saya sebagai seorang waktu itu saya sebagai orang tua, saya harus benar-benar diri saya, jiwa saya, pikiran saya harus ada di saat itu. Dulu saya sering bawa pulang masalah kantor. Stresnya kantor saya bawa pulang. Nah, dari situ saya jadi kurang memperhatikan ya, bisa dibilang seperti itu, kurang memperhatikan anak bertingkah. Saya pikir dia rewel, sudah membuat saya naik darah gitu. Jadi setelah saya banyak perenungan dan berpikir, oh, saya harus membuang itu dan saya harus benar-benar hadir di saat-saat saya bersama anak saya. Saya benar-benar secara jiwa, raga, pikiran, perasaan harus ada di saat saya mendampingi mereka. Saya harus mengenyampingkan atau membuang semua hal hiruk pikuk itu, dan saya harus menyiapkan diri saya untuk berinteraksi dengan anak saya itu, berinteraksi dengan baik. Dari situ saya belajar banyak bagaimana cara mengendalikan emosi, bagaimana saya harus memperlakukan anak saya harus seperti apa sebagai orang tua. Banyak sekali belajar. Jadi di saat saya merasa bersalah, di saat itulah saya mencari tahu apa ini yang salah dan apa yang harus saya lakukan agar saya tidak melakukan kesalahan itu untuk kedua kalinya. Nah, setiap orang tua itu akan selalu punya metode parenting yang berbeda-beda. Ada yang parentingnya modern, ada yang masih tradisional banget parentingnya. Nah, kalau perbedaan terbesar antara parenting biasa dan mindful parenting itu gimana? Oke, Kak Sena. Pertanyaan ketiga sangat menarik. Apa sih bedanya ya antara yang parenting pada umumnya dengan mindful parenting?
Saya bisa simpulkan bahwa satu poin pertama adalah fokus perhatian kita. Di mindful parenting kita lebih fokus pada prosesnya, kehadiran kita saat ini, present moment, dan memahami emosi perilaku anak yang sedang terjadi saat itu. Jadi benar-benar fokus perhatian kita adalah di sana. Untuk yang bisa dibilang untuk yang biasa ya, parenting pada umumnya itu kita fokusnya hasilnya anakku patuh, anakku disiplin. Hasilnya kita fokus, bedanya di situ. Kemudian reaksi yang kita lakukan. Untuk biasanya mungkin para orang tua ya bisa sambil berpikir, introspeksi diri lah, cenderung reaktif kalau untuk seperti biasa ya pada umumnya. Reaksinya langsung, ada apa? Langsung. Entah itu kita marah, kita berteriak, kita melakukan menghakimi anak pada saat itu. Tapi untuk kita memahami di mindful parenting adalah mengambil jeda, tidak merespon langsung suatu kejadian ataupun suatu tindakan anak, tapi kita mengambil jeda. Untuk apa? Untuk menguasai emosi kita terlebih dahulu dan memberikan berpikir untuk lebih sebaiknya kita bereaksi seperti apa. Yang kemudian yang ketiga adalah perbedaannya terkait bagaimana cara kita dalam menerima emosi. Jadi pada umumnya saat anak ini, saya berikan contoh. Misalnya anak menangis, kita langsung biasanya bilang, jangan kena nangis. Kenapa? Kamu cewek loh, kamu harus kuat. Tapi di mindful yang kita pahami adalah kita menerima emosi positif, emosi negatif, apapun itu kita menerima apa adanya dan memvalidasi itu bahwa oh ya menangis, oh ya ini tidak apa-apa menangis. Kita memvalidasi, oh ini perasaan menangis, ini perasaan marah. Kita memvalidasi itu, kita memahami itu, kita menerima segala emosi itu. Jadi kita terima. Dan berikutnya adalah kita berintrospeksi. Tuh. Jadi banyak introspeksi yang kita lakukan. Introspeksi diri yang kita lakukan, menyadari bahwa memang tidak mudah dalam mendidik anak ya, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita harus bisa mendidik diri sendiri dulu dan memahami emosi kita bisa mengendalikan emosi kita sehingga kita dapat memberikan reaksi atau feedback ke anak dengan bijaksana. Jadi itu perbedaannya, Mbak Sena. Mungkin ada sedikit bingung, saya berikan contoh agar lebih mudah dipahami ya. Bedanya, contohnya misalnya saat anak-anak kita melakukan suatu kesalahan,
kita biasanya menyalahkan seperti itu ya. Dia menjatuhkan sesuatu, kita tiba-tiba langsung bereaksi, terus kemudian langsung tidak memberikan ruang dia untuk menerima emosinya, apa yang dia rasakan saat itu. Dan kita kadang sebagai orang tua juga pada umumnya merasa paling benar tuh, memandang pola pengasuhan kita adalah benar. Tuh, ini adalah salah satu tugas kita seperti itu. Padahal ini adalah hal yang harus kita terima, kita jalani dengan enjoy, dan kita bisa belajar banyak hal dalam hal itu. Karena itu ilmu parenting, kalau saya bilang Mbak, seumur hidup kita belajar. Saat anak kita usia baru lahir, kita belajar bagaimana caranya sih. Kemudian saat dia mulai usia 6 bulan, 7 bulan MPASI, gimana sih? Terus setiap tumbuh kembang anak kita terus belajar bagaimana menjadi orang tua yang bijak. Ya, begitu. Aku pribadi dengan tipikal parenting modern, karena aku juga adalah orang tua baru dengan anak masih 1, kebetulan SD kelas 1. Nah, kadang-kadang kita itu bingung untuk bereaksi ya tentang terkait tindakan kita kepada anak. Kenapa banyak orang tua itu sering bereaksi spontan dibandingkan merespon dengan sadar? Kenapa ya? Kenapa bereaksinya spontan daripada memilih merespon dengan penuh kesadaran? Nah, ini Kak Sena ya, Mbak Sena. Satu, saya dari pengalaman saya pribadi lah ya. Yang pertama adalah pengendalian emosi. Itu penting sekali sebagai orang tua. Kenapa kita bisa bereaksi spontan? Karena itu tadi, emosi kita belum sepenuhnya kita kendalikan. Ya, itu. Dan yang kedua adalah pemikiran kita dalam merespon, cara kita merespon, cara kita melihat situasi saat itu, seperti itu. Yang penting adalah kuncinya adalah pengendalian diri. Harus. Kenapa banyak orang tua yang sering bereaksi spontan? Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Yang kedua, karena cara pandangnya seperti itu. Dan itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadar mereka. Karena mereka dulu waktu kecilnya juga diperlakukan seperti itu, otomatis itu terekam, dan itu menjadi tanpa kita sadari kita melakukan juga seperti itu juga. Jadi memang perlu terus melakukan, tidak hanya belajar tapi juga mempraktekkan, berlatih terus, dan selalu mengingatkan pada diri sendiri. Saat mendengarkan terang,
Misalnya ya, itu berarti ambil nafas dulu. Saat mendengarkan tangisan, oh itu ya saya bernafas dulu. Perlu latihan memang. Jadi memang harus orang tua ini belajar banyak, terutama tentang pengendalian emosi, karena itu sangat berpengaruh, apalagi kalau kita ingin melakukan mindful parenting ini dalam pola asuh kita. Seberapa besar sih pengaruh emosi orang tua terhadap perkembangan anak? Menarik. Seberapa besar pengaruh emosi orang tua terhadap perkembangan anak? Besar sekali, sangat besar. Tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, sangat besar sekali untuk perkembangan anak. Dua putri saya sangat berbeda. Mungkin semasa pola asuh untuk anak yang pertama saya belum memahami tentang mindful parenting ini, kecenderungannya adalah anak saya yang pertama itu mudah ragu dalam melakukan sesuatu. Saya menyadari kesalahan-kesalahan saya yang saya lakukan ya. Ya, waktu itu saya belum punya ilmu tentang mindful parenting, tentang pengelolaan emosi. Jadi membuat anak menjadi ragu-ragu dalam melakukan, aku nanti dimarahin gak ya? Nanti banyak ketakutan, dan akhirnya membuat anak jadi takut melakukan, takut untuk mencoba. Jadi itu hal yang salah satu ya yang saya sebagai orang tua itu sesali. Emosi pasti sangat akan berpengaruh terhadap reaksi yang akan kita tunjukkan, dan reaksi itu diterima oleh anak kita, dan itu pasti akan menjadi suatu berdampak pada diri mereka lah, seperti itu. Jadi besar sekali pengaruhnya. Jadi ya saya harap bagi orang tua yang sedang mendengarkan saat ini, mohon untuk benar-benar belajar untuk mengelola emosi, untuk mengendalikan diri agar bisa bereaksi dengan bijaksana di depan anak-anak kita. Tapi bener banget ya, kadang-kadang aku pun juga tersadar kalau ketika anak sedang tantrum ataupun ketika kita sedang lelah, sedang capek, itu kadang-kadang emosi kita tuh bisa meledak-ledak dan memberikan respon yang spontan secara tiba-tiba lah. Nah, terkadang itu aku akui, dan aku merasa bahwa setelah itu kita akan punya rasa guilty feeling atau penyesalan ketika aku tadi habis bentak dia loh, aku tadi habis marahin dia loh, aku tadi habis mukul atau nyubit dia loh. Nah, kadang-kadang emosi itu kan seperti belum tersalurkan dengan baik ya, karena secara spontan tindakan emosi kita. Apa saja sih tanda bahwa kita itu merasa bahwa belum full present saat bersama anak? Yang bagus juga ya Mbak Sena, tanda kita belum fully present saat bersama anak. Wow, udah deh, contohnya yang paling mudah ya, saat kita bersama sama anak,
kita lagi balas chat, misalnya balas chat dari klien atau dari teman, kita harus balas saat itu. Sana kita, mah, bunda, hari ini masak apa ya? Aku mau, aku lapar, misalnya gitu. Oh ya itu di meja makan, nasinya di rice cooker kayak gitu. Bisa kan adik ambil, adik kan sudah bisa ambil kan gitu. Tapi saat kita menyampaikan itu, pandangan kita tetap di handphone, kita tetap mengetik, atau kita sedang ngapain, tidak fokus sepenuhnya, fokus kita terbagi, satu ke sana, satu ke sini. Nah, itu masih belum fully present. Salah satu contoh yang mudah adalah kita benar-benar belum hadir saat dia menyampaikan bahwa saya lapar. Bunda masak apa? Kalau kita sudah berusaha untuk melakukan mindful parenting ya, kita pasti berusaha untuk fokus ke anak kita. Oh iya, mungkin kita meletakkan handphone, kita menunda melakukan kegiatan, kemudian kita fokus bertatapan, mengambilkan dia makan atau mendampingi dia. Terus kita bilang, oh bunda tadi masak sayur kesukaan kamu, bunda gorengin ayam, kita seperti itu. Kita berusaha untuk merasakan, wah dia lapar ya, tadi di sekolah makannya cuma sedikit, atau ada komunikasi yang kita bangun. Kita berusaha merasakan, oh apa yang sedang dia sampaikan. Jadi benar-benar mudah saja kok, tanda tanyanya kita juga pasti bisa. Misalnya contohnya lagi, misalnya aduh tiba-tiba kebentur atau apa, misalnya aduh sakit bunda, ya gak apa-apa, gitu aja kok, gitu aja. Padahal yang dia butuhkan mungkin saat itu adalah perhatian. Dia mungkin inginnya, walaupun mungkin tidak terlalu sakit, tapi sebenarnya yang dia butuhkan adalah kehadiran kita saat itu, perhatian kita. Nah, seperti itulah contoh-contoh mudah yang sering kita lakukan. Apa saja tanda bahwa kita ini selama ini meskipun seorang mama 24/7 sama anak full time setiap hari, kita ini masih merasa belum full present nih saat bersama anak? Apa saja sih tanda-tandanya kalau menurut Sustika? Peran kesadaran diri dalam pola asuh sangat penting. Self awareness itu juga sangat penting. Jadi kita nggak apa-apa bunda, ayah bunda memberikan self awareness ya, karena dengan kita memberikan sedikit waktu untuk diri kita akan kembali lagi ke tracknya itu. Jadi kita merefresh, itu seperti recharging ya. Kita kayak kalau HP itu ngecasnya supaya baterainya bisa full lagi. Nah itu penting kan? Karena itu tadi melelahkan iya, dan kita diharapkan harus selalu fit
Nah, itu peran adalah ada recharging, mengisi ulang daya emosi kita, mengisi ulang uh, uh, energi kita, itu sangat dibutuhkan. Jadi perannya sangat besar sekali. Jadi luangkan waktu, entah itu mungkin anak kita saat sedang tidur, kita mungkin bisa melakukan hal yang menyenangkan. Misalnya kita suka dengerin lagu, kita dengarkan lagu-lagu yang kita sukai, kita berekspresi, merecharge diri kita sendiri, merecharge energi kita untuk oke, setelah ini kita full, kita udah fit, kita udah siap nih mau menghadapi berbagai macam drama anak-anak kita ya. Jadi penting sekali peran ini, kita harus meluangkan waktu, entah itu walaupun hanya 10 menit, 15 menit, atau apapun, dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang membuat kita happy. Bagaimana peran kesadaran diri atau self-awareness dalam pola asuh? Menerapkan tantangan pasti ada. Ibaratnya gini, kita ingin merubah suatu kebiasaan yang sudah biasa itu terjadi, kita memulai suatu kebiasaan baru, pasti tantangannya sangat sulit ya, tidak mudah pasti. Dan itu bisa dari satu, diri kita sendiri, yang kedua dari pasangan ya, partner kita, yang ketiga juga bisa dari lingkungan sekitar kita, orang tua kita sendiri. Itu juga merupakan salah satu tantangan terbesar saat kita ingin menerapkan mindful parenting, karena pasti adalah anggapan dari yang melihat ya, orang-orang yang tidak memahaminya, bagaimana kita ingin mengubah pola asuh kita tidak seperti pada umumnya. Nah, itu adalah tantangan terbesarnya, dan itu sangat sulit. Kita harus punya tekad yang kuat, kita harus punya energi yang banyak, dan pengendalian emosi itu yang terutama, apalagi bagi para parents yang tinggal bersama orang tuanya sendiri ataupun mertua. Pasti ada banyak gesekan lah pastinya nantinya, tapi satu, jika kita sudah punya tekad ya, pasti ada jalan. Mereka pasti dengan lambat laun, dengan berjalannya waktu, akan mengerti. Jadi tetap semangat dalam menerapkan mindful parenting ini. Tidak mudah, tapi teruslah mengedukasi orang-orang sekitar kita. Tantangan terbesar untuk menerapkan mindful parenting di kehidupan sehari-hari apa kira-kira? Pertanyaan yang semakin menarik ya, Kak Sena ini. Cara tetap mindful saat anak-anak tantrum atau kita lagi capek-capeknya ya. Itu biasanya kalau saya lagi capek menghadapi anak, energinya mungkin sudah terkuras karena pekerjaan dan lain sebagainya. Satu yang saya lakukan adalah melakukan nasi. Apa itu nasi? And nutrition. Memberi diri saya nutrisi dulu.
untuk bereaksi dengan cara bernafas. Saya bernafas, mencoba mengendalikan emosi, kemudian attention, memberikan perhatian. Setelah saya cukup mengisi nutrisi saya, mengisi energi saya memberikan perhatian kepada putri saya atau anak. Bisa berikan perhatian. Kemudian langkah selanjutnya apa? Stimulasi. Kita memberikan stimulasi. Bisa dorongan, sentuhan, memberikan stimulasi pada anak kita. Setelah kita memberikan stimulasi, ini baru kita bisa melakukan dan dia akan mendengarkan ya informasi. Baru kita memberikan informasi. Nah, gimana? Gampangnya kayak gimana sih? Misal dia lari-larian, kita sudah kasih tahu hati-hati larinya. Gini, dia tetap namanya anak-anak sekolah berlari sana sini, kemudian terjatuh, dia menangis kesakitan. Kita mungkin sudah merasa ya kan, dalam hatian sudah saya kasih tahu, sudah dikasih tahu dari tadi jangan lari-lari, tetap mau lari-lari. Nah kan jatuh kan. Nah, dalam hati kita mungkin kita bilangnya gitu. Jadi kita contohnya kalau kita ingin menerapkan nasi, saat Bruk jatuh menangis, ambil jeda dulu ya bunda, ambil jeda dulu untuk bernafas. Setelah cukup emosi kita terkontrol, berikan perhatian. Mana yang sakit? Tadi jatuh, mana yang sakit? Berikan anak kita perhatian dulu, karena saat itu dia ingin diperhatikan. Nah, dengan cara beri stimulasi, dorongan. Oh, ini ya yang sakit ya. Mana-mana. Coba ditiup, diraba. Kamu tidak apa-apa. Kamu ada yang sakit yang lain. Berikan sentuhan, dipeluk, diusap, berikan sentuhan. Setelah dia merasa tenang, tidak apa-apa, baru kita memberikan informasi. Tidak apa-apa, sakitnya hanya sebentar. Kalau kita kasih minyak, sakitnya akan sembuh. Paling cuma 5 menit. Lain kali, kalau lari-lari lebih hati-hati ya. Nah, itu informasi. Baru kita memasukkan informasinya. Ya, memang butuh proses bunda, butuh latihan dan butuh kesabaran gitu. Jadi tetaplah berikhtiar untuk terus memperbaiki diri. Gimana cara agar kita ini tetap mindful saat anak tantrum ataupun terkadang saat kita lelah ya? Karena mindful parenting sendiri yang realistis itu seperti apa sih untuk orang tua yang sibuk bekerja atau workaholic banget ya? Ini banyak sekali saya menemui hal yang seperti ini. Realistis nggak untuk orang tua yang sibuk kerja? Parentsnya dua-duanya bekerja, sibuk, dan mungkin anaknya diasuh oleh mbaknya atau mungkin mertuanya, nenek, kakeknya gitu. Menurut saya masih realistis. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Yang anak butuhkan adalah perhatian. Sekecil apapun perhatiannya, sentuhan yang kita berikan, kemudian
apa ya, perhatian, sentuhan, hal-hal kecil lah, hal-hal kecil. Mereka membutuhkan itu, walaupun itu mungkin menurut kita sepele ya, sepele. Tapi itu sangat-sangat dibutuhkan, dan itu adalah salah satu cara mindful parenting juga. Misal saat kita pulang kerja, misal anak kita masih terjaga mungkin ya, menunggu kita yang sedang pulang bekerja, cobalah untuk menyapa, berinteraksi, memberikan sentuhan, walaupun itu hanya sentuhan kecil ya. Hari ini adik sekolahnya happy, sambil disentuh tangannya, sambil belai rambutnya, sentuhan-sentuhan kecil seperti itulah. Sudah makan? Hari ini adik makannya banyak. Tapi perhatian-perhatian kecil yang mungkin buat kita kayak cuma begitu, tapi sebenarnya itu sangat berarti buat mereka. Jadi menurut saya tidak ada alasan ataupun tidak realistis ya untuk orang sibuk bekerja atau bekerjanya keluar kota. Bagaimana cara tetap kita memberikan mindful parentingnya? Sekarang kita punya banyak teknologi yang canggih ya. Kita bisa telepon face to face ya, misalnya tanyakan, walaupun kita tidak bisa menyentuh, tapi coba memberikan respon-respon yang sangat dia harapkan, seperti itu. Misalnya, ayo mana Bunda lihat kemarin, kayak Bunda lihat itu deh, kuku kamu panjang, kukunya adik, coba lihat, mana lihat. Nah, saat dia merasa, oh Bunda, aku tahu ya kemarin kukuku itu panjang dan aku belum potong kuku loh sekarang ya. Hal-hal yang sederhana sebenarnya itu yang mereka butuhkan. Kehadiran kita sepenuhnya ada di situ. Oh, aku diperhatikan ya. Oh, Bunda itu walaupun, atau ayah walaupun dia tidak ada di sini, tapi merasakan keberadaannya. Kalau bagimu sendiri sis, pernah nggak sih merasa gagal untuk menerapkan mindful parenting, dan apa yang kira-kira kamu pelajari selama ini? Oh, tentu saja pernah. Untuk di awalnya, bahkan mungkin sekarang pun kadang masih merasa, oh sepertinya saya kebablasan ya gitu. Masih pernah gagal, pernah. Yang saya pelajari saat itu adalah itu tadi, bagaimana kita punya kesabaran ekstra untuk menerapkan itu, dan bagaimana cara kita belajar mengendalikan segala emosi yang kita punya. Itu pelajaran terbesarnya adalah, dan yang paling tidak kalah pentingnya adalah yang saya pelajari, bagaimana kita tidak menghakimi mereka, tidak saat mereka cerita tidak langsung, oh kamu gini ya, kamu atau langsung kayak menyalahkan, atau mungkin langsung menjudge ya, bahas sekarang itu kayak langsung menjudge gitu. Kita walaupun mungkin kadang kita suka bercanda, kita mengutarakan itu hanya untuk jokes, tapi mungkin bagi anak kita yang menerimanya, loh kok Bunda
ngejudge aku ya, oh bunda gini ya. Itu pasti. Jadi kita selain emosi, selain kesabaran, dan juga kita perlu belajar bagaimana cara mengetahui cara bernalarnya anak-anak kita. Jadi kita menyampaikan dengan bahasanya yang mereka mudah pahami, seperti itu. Jadi itu sih saya dari kegagalan saya mulai menerapkan ya mindful parenting. Sampai saat ini pun kadang saya masih lost control, tapi saya tuh nge-switch gitu loh. Nge-switch mungkin detik pertama kedua langsung kayak bereaksi kayak berarti langsung oh ya aku nggak boleh kayak gitu sih gitu, kayak oh iya gimana, langsung nadanya langsung kita ubah ke setelan gitu. Terus kita langsung tadi adik bilang apa, kita ikut apa sih yang seru yang kamu omongin, kita juga kepo loh kayak gitu. Jadi kadang kita harus cepet switch ya, modenya itu harus cepet. Bisa kasih tips nggak tentang cara ataupun latihan sederhana untuk melatih mindfulness-nya kita nih, bagi kita pribadi sebagai orang tua? Ini bagi teman-teman orang tua hebat ya di luar sana yang ingin mencoba melatih, latihan sederhana adalah mendengar, menjadi pendengar yang aktif. Bagi anak-anak kita, ini yang sering saya sampaikan bagi mereka yang punya anak dengan tipe bakat spasial seperti itu, memiliki bakat spasial, mereka itu cenderung anak-anaknya pasti suka bercerita, menggambarkan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang sedang terjadi pada diri mereka. Dia suka sekali bercerita itu. Maka jadilah pendengar yang baik, pendengar yang aktif, merespon dengan kata-kata yang cukup membuat mereka dengan teliti ya, kata-kata yang oh ya kayak kita kepo gitu, kayak kita lagi kepo, kamu ngomongin apa sih gitu. Aku juga pengen tahu loh kan. Jadi dia semakin semangat untuk bercerita. Itu cara dia menyalurkan energinya seperti itu. Jadi satu, bisa latihan menjadi seorang pendengar. Jadi dengarkan anak-anak Anda bercerita, dengarkan apa yang mereka sedang hadapi, sedang mereka rasakan, dan responlah dengan cukup menarik ya, cukup menarik respon seperti ya terus gimana, apa, oh ya, oh terus gimana, oh terus dia nggak itu, coba sedikit pancing juga dengan pertanyaan-pertanyaan gitu, seperti itu. Kemudian bisa berlatih yang saya sampaikan tadi. Rumusnya adalah nasi, emosi harus kita kendalikan, dan kita harus mengenalkan tentang emosi yang ada dalam diri mereka. Pernah ya kita nonton apa ya judul filmnya, aku lupa Kak Sena, yang itu loh, yang perasaan munculnya saat dia usia 10 tahun, dia mulai merasakan ada perasaan
takut, ada perasaan khawatir, beranjak lagi remaja dia punya perasaan malu dan lain sebagainya. Perasaan-perasaan itu harus tervalidasi. Kita harus membantu dia untuk menyadari, oh ini ya, mungkin dari perasaan kamu lapar, haus, sakit. Oh kalau dipukul itu sakit loh. Oh kalau dicubit itu sakit. Oh ini halus. Ya, menyadarkan atas emosi-emosi itu. Memahami, mempelajari tentang emosi-emosi itu. Begitu. Itu bisa di latihan ya bagi orang tua. Kemudian belajar untuk tidak menghakimi anak-anaknya. Jadi cobalah mengakui apapun yang anak-anak rasakan, tanpa ada prasangka yang bagaimana. Jadi dicobalah tidak menghakimi, menilai bagaimana tentang anak itu. Dan satu yang sudah saya sampaikan ya Kak Sena, sabar. Orang tua harus belajar untuk mengelola emosi dengan lebih baik lagi, lebih sabar, karena kesabaran itu tidak ada batasnya. Seperti itu. Jadi harus itu, cobalah latihan seperti yang saya sudah rumuskan pakai nasi itu tadi, menjadi latihan menjadi pendengar, ajarkan untuk mengetahui, memahami emosi-emosi dan bagaimana harus meresponnya. Aku pribadi sampai saat ini pun ya, jujur aku belum bisa mengelola emosi itu secara baik, apalagi ketika memiliki respon spontan terhadap perilaku anak yang terkadang-kadang itu tantrum gitu ya. Nah, bisa nggak kamu kasih tips nih agar kita itu bisa mengelola emosi kita ini dengan baik? Ya, kita paham sebenarnya bahwa suatu saat kita itu juga akan punya pengalaman dan kebijaksanaan serta kedewasaan seiring berjalannya waktu. Tapi kan kalau kita lihat, pasti kita itu sedang belajar proses menangani sisi emosi kita, sisi emosional kita. Nah, kalau kamu gimana sih tips cara mengelola emosi saat sebelum merespon perilaku anak? Setiap orang menurut saya punya cara masing-masing ya. Teman-teman bisa cari tahu, baca banyak artikel literatur, mungkin bisa konseling ke orang-orang terdekat atau mungkin ke ahli, silakan. Tapi bagi saya pribadi, cara saya mengelola emosi mungkin dari Peres ada yang sama dengan saya adalah itu tadi yang sering saya katakan di awal, gunakan bernafas untuk 2 detik pertama sebelum kita merespon. Berikan waktu untuk otak kita untuk merespon apa yang sedang terjadi dan harus respon terbaik apa yang harus kita berikan ya. Jadi bernafas itu adalah cara saya untuk mengendalikan emosi sebelum merespon perilaku anak-anak. Sebenarnya pengaruhnya itu sangat-sangat luar biasa ya kalau saya bilang. Tapi kembali lagi, setiap orang punya caranya masing-masing. Cara saya adalah dengan 2 detik awal sebelum merespon, saya harus bernafas.
untuk memasukkan banyak oksigen secara biologis kan gitu, memasukkan banyak oksigen ke tubuh saya, otak saya juga mendapatkan oksigen lebih banyak supaya dapat berpikir lebih jernih. Mungkin ada orang-orang tua di luar sana mungkin dengan mungkin dengan sentuhan atau mungkin dengan apapun lah cara meniup, ya kita biasanya pengendalian omisi dengan meniup jari-jari kita seperti kita seperti kita meniup lilin ulang tahun sampai kita merasa ya emosi kita sudah jauh lebih baik. Itu banyak cara Mbak Kak Sena, banyak cara. Saya berikan contoh salah satu yang saya lakukan, cara pengelolaan. Mungkin teman-teman di sini punya cara masing-masing. Mungkin bisa dengan diam, bisa dengan menghentakkan kaki atau menepuk tangan atau apalah. Seperti yang aku bahas di opening awal podcast ini ya, bahwa terkadang kita itu sebagai orang tua itu bisa hadir atau present saat ini, tapi bukan sekedar hanya ada. Jadi gimana caranya kita ini bisa menjadi orang tua yang lebih aware, care, kemudian bisa hadir pada saat ini kepada anak, dan bukan hanya cuma sekedar menemani, tapi memberikan dampak dan impact buat sisi psikologis anak. Memberikan perhatian lebih, sentuhan lebih banyak, interaksi yang lebih sering, dan benar-benar merasakan kehadiran anak kita di situ, merasakan diri kita hadir. Misalnya ya biasanya kita merespon dengan tetap memegang handphone. Tipsnya adalah letakkan handphone Anda, ya. Letakkan handphone Anda, fokus ke anak, tatap matanya, amati tubuh kecilnya, dan face to face, ngomong dari mata ke mata, apa yang dia butuhkan, apa yang dia keluhkan, apa yang sedang dia rasakan. Itu caranya. Tipsnya adalah ya itu tadi, hadirkan diri kita saat itu hadirkan diri, paksa diri kita hadir saat itu. Tarik, misalnya kita lagi mungkin pikiran kita lagi entah ada di mana, tarik pikiran itu kembali pulang ke raga kita, seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya niatan, pasti kita punya sesuatu dalam diri kita yang mengingatkan seperti itu. Oh, aku nggak boleh gitu ya, aku harus ambil nafas nih ya, misalnya gitu. Oh, ini harus anakku mau ngomong nih, oh ya handphonenya aku letakin dulu deh, kayak gitu. Jadi tips kecil adalah berikan perhatian lebih banyak, fokuskan diri kita benar-benar hadir, rasakan kehadiran anak kita saat itu, supaya kita benar-benar juga ikut merasakan dinamikanya dia, dengan gesturnya dia. Coba berempati, ya, berempati apa yang sedang dia rasakan. Kebiasaan kecil apa yang bisa membangun hubungan lebih dalam dengan anak, apalagi kalau
anak kita itu adalah laki-laki ya. Biasanya kan laki-laki itu lebih dominan dan cenderungnya lebih dekat ke ayahnya daripada ke ibunya. Terus kalau perempuan kan lebih cenderung dekat ke ibunya. Tapi gimana caranya agar kita itu bisa mengimbangi ya, mengimbangi kedekatan kita terhadap anak itu tadi, baik anak laki-laki ataupun perempuan, agar sama-sama bisa menerapkan parentingnya. Kebiasaan kecil. Menurut saya, Kak Sena, setiap orang tua pasti punya kebiasaan kecil ya. Menurut saya tidak akan sama satu sama lain. Mungkin bisa dikatakan, oh ya mungkin saya bisa coba lah ya tips ini. Tapi saya rasa sebagai orang tua kita bisa merasakan kebiasaan-kebiasaan kecil, misalnya saat dia mulai tidur menyentuh kepalanya, membelai kepalanya, seperti itu kebiasaan kecil. Atau setiap bangun tidur berikan senyuman, kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itulah. Perhatikan, misalnya setiap hari Senin, perhatikan kukunya, sudah dipotong apa belum. Hal-hal kecil, memberikan perhatian-perhatian kecil seperti itu, dan sentuhan-sentuhan, tepukan atau pelukan, senyuman, itu bisa dilakukan. Menurut Sistika, kira-kira apakah luka masa kecil yang kadang tanpa kita sadari itu terbawa dalam cara kita mengasuh anak-anak, memberikan pola pengasuhan terhadap anak? Apakah itu ada kaitannya dengan dampak luka masa kecil ketika kita pernah memiliki itu tanpa kita sadari? Oh, ternyata parenting kita mengikuti tempo dulu, pola parenting di masa lalu. Luka masa kecil yang tanpa sadar terbawa dalam cara kita mengasuh ya. Kak Sena, pasti setiap orang ini memiliki luka masa kecil, entah mereka sadari ataupun tidak. Dan itu terekam dengan jelas di otak bawah sadar kita ya. Dan tanpa sadari kita juga melakukan hal yang sama kepada anak kita. Saya yakin setiap orang tua punya itu. Tapi ada kalanya mereka menyadari, ada kalanya mungkin tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan juga merupakan bentuk luka masa kecilnya yang terbawa, dan dia mengimplementasikan itu kepada anaknya. Menurut saya setiap parents pasti memiliki itu. Kalau untuk pribadi, saya tipe orang yang memiliki kehendak ya, memiliki kehendakan yang kuat ya. Jadi luka masa kecilnya itu mungkin karena dari dulu saya waktu kecil saya sudah ditentukan, dalam artian sudah ditentukan apa yang terbaik buat saya. Jadi tanpa sadar saya juga melakukan hal itu pada anak saya.
menurut saya sudah menentukan oh anak saya nanti begini, dan kadang itu dipaksakan di anaknya. Jadi setiap orang punya luka yang berbeda-beda, dan tanpa sadari mereka juga membawa itu dalam cara pengasuhan. Nah, itu PR kita sebagai orang tua, bagaimana kita menyadari. Satu, kita harus menyadarinya dulu. Kalau kita udah sadar, gimana cara memutuskannya itu? Dan setiap orang punya caranya masing-masing. Saya yakin tidak sama satu sama yang lain. Pasti ada inovasi lah. Mungkin dengar dari ini, tahu dari ini, baca dari ini, harus seperti ini. Tapi pasti dia akan memberikan inovasi dari caranya. Lalu bagaimana nih tips untuk memutus pola asuh yang sifatnya kurang sehat dari generasi sebelumnya? Karena kan kita tahu bahwa generasi milenial yang saat ini kebanyakan menjadi orang tua pasti kan berpikir bahwa ada kan meme-nya di Instagram tuh yang bilang kalau zaman mama kita dulu tuh parenting ala VOC. Kalau sekarang ketika mama kita sudah jadi eyang, jadi nenek, berbeda banget nih sama pola asuh kita waktu kita kecil dulu. Nah, itu gimana tuh? Menurut sis, apa tanggapannya? Cara memutus pola asuh yang kurang sehat. Satu, kita harus menyadari dulu, Mbak. Kita harus menyadari itu pola asuh yang salah. Jangan bilang salah ya. Pola asuh yang kurang sehat, yang kurang baik. Jadi kita harus sadar dulu. Kalau kita nggak menyadarinya, gimana kita mau berubah, ya kan? Jadi kita harus menyadarinya dulu lah. Kalau kita ingin memutus pola asuh itu, dengan kita menyadari, pola asuh yang seperti ini loh, yang aku tidak boleh teruskan atau aku tidak boleh lakukan ke anak aku. Mungkin aku tidak ingin anakku merasakan hal yang sama yang seperti aku rasakan. Seperti itu, kita harus satu menyadarinya. Yang kedua adalah menerima. Kita harus mau menerimanya. Terkadang kita menyadari tapi kita menolak. Nah, kita harus menerimanya. Dengan kita menerimanya, kita akan lebih mudah untuk ikhlas melepasnya. Akan jauh lebih mudah dan lebih legowo ya. Jadi caranya adalah itu. Dan itu tadi, pola asuh apa yang baru yang ingin kita bangun atau yang ingin kita lakukan kepada anak kita. Jadi kita misalnya, aku mau mindful parenting nih, aku mau ngelakuin mindful parenting nih. Mungkin ada pola asuh kita yang sebelumnya yang bertolak belakang. Nah, berarti kita harus menyadari, berarti itu nggak bisa ya saya lakukan. Jadi saya harus merubahnya seperti ini. Dan harus memvalidasi juga kita, itu saya merasakannya seperti ini. Dan saya tidak ingin atau tidak mau itu juga terjadi pada anak saya. Ya sudah, kita akan lebih mudah untuk nanti melepaskan. Jadi memang harus bertahap, tidak tiba-tiba, tidak. Dan itu sedikit demi sedikit, seperti menaiki anak tangga, satu demi satu prosesnya. Jadi kita harus tetap bersabar dalam menjalaninya. Dan caranya adalah itu tadi, satu ya, saya ulangi lagi,
cara memutusnya adalah satu, kita harus menyadarinya. Kedua, kita menerima, memvalidasi itu. Yang ketiga, kita ikhlas untuk melepas. Ya, maafkan dan kita melakukan pola asuh yang ingin kita lakukan. Misalnya, mindful parenting nih, aku mau melakukan ini. Caranya ini. Berarti dimulai dari saya dulu nih, emosi dulu. Dari emosi dengan perasaan, saya harus lebih berempati. Latihannya saat anaknya memanggil atau kita lebih fokus ke anaknya, belajar lebih fokus ke anak, benar-benar merasakan saat dia sedih, saat dia marah, saat dia senang, saat dia merasa khawatir, saat dia merasa ragu. Orang tua itu akan selalu belajar, karena bagaimanapun tidak akan ada berhentinya untuk belajar, terutama dalam pola parenting kepada anak ya. Dan akan selalu update karena kehidupan itu kan dinamis. Ilmu itu akan selalu upgrade dan akan ada selalu perkembangan tentang pola asuh anak ya. Anak zaman dulu tuh seperti ini. Ternyata sekarang kalau terhadap anak zaman sekarang tuh beda banget caranya. Apalagi dengan anak-anak Gen Z, kemudian anak-anak yang sekarang Gen Alpha, Gen Beta. Dan terkadang pelajaran terbesar yang kita harus pahami tentang anak, apalagi tentang kehidupan. Pelajaran terbesar yang anak ajarkan tentang hidup dan kesadaran, terutama kepada kita nih sebagai orang tua nih. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari anak-anak ya. Tidak hanya dari anak-anak saya, Mbak Sena, tapi juga dari anak-anak yang les mempercayakan saya sebagai guru lesnya. Saya banyak belajar dari mereka tentang hidup, tentang kesadaran itu seperti apa, yang mungkin kita sebagai orang dewasa mungkin mulai pudar gitu. Jadi saat saya melihat anak-anak itu hidupnya itu sangat simpel sebenarnya. Sangat simpel. Aku senang melakukan ini, aku senang menggambar, aku senang mewarna, aku melakukan ini. Hal kecil, misalnya aku dikasih mainan sama temanku, atau aku dibikinin gelang, atau mungkin dia membuat hasil karya. Hal-hal kecil seperti itu. Dan harapan tidak khawatir tentang ini bagaimana, tapi kepolosan mereka tentang memandang hidup dengan penuh keceriaan, itu yang sangat-sangat membuat saya wah, tidak bisa berkata-kata. Adakah pesan atau tips untuk orang tua yang ingin memulai mindful parenting tapi bingung nih harus memulai dari mana? Baik, untuk orang tua ya Kak Sena, bagi
orang tua yang ingin aku pingin nih menerapkan mindful parenting, tapi harus dari mana dulu ya? Dari mana dulu ya? Satu, dalam diri, mindsetnya harus diubah dulu. Kemudian niatnya harus dibenerin dulu. Niat saya tuh apa sih? Goalsnya saya tuh inginnya apa sih saya melakukan ini? Itu yang penting. Mengubah mindset itu yang paling utama ya. Ubah mindset dulu, kemudian niatkan ibadah. Nanti kita akan mempertanggungjawabkan pengasuhan kita kepada yang Maha Kuasa, dan kita harus benar-benar bersiap dengan apapun tantangannya, karena itu tidak mudah. Bisa juga dari paling yang pasti itu pasti dari orang-orang sekitar yang ada di sekitar kita. Maka dari itu benar-benar perlu dibenerin dulu mindsetnya, niatnya dikuatkan, kesabarannya ditambah lagi, dan banyak belajar dan sharing ya. Selalu ingatkan diri untuk harus kendaliin emosi. Aku harus benar-benar berada di sini loh saat ini, seperti itu. Latihannya yang penting itu, terus berlatih, terus belajar dari mana saja, sharing ke teman yang satu visi ya, satu visi seperti itu. Jadi kita tidak merasa sendirian saat menjalankan mindful parenting ini. Yang pasti kita juga harus sepakat nih sama partner kita, pasangan kita, kalau kita akan melakukan mindful parenting ini. Jadi satu suara. Jadi kita karena sudah memutuskan ini yang ingin kita lakukan, jadi harapannya apapun nanti kendalanya kita dapat dilalui bersama-sama, bisa saling mengingatkan, bisa saling mengendalikan satu sama lain. Satu kalimat terkait apa makna kehadiran sepenuhnya untuk anak. Tidak hanya hadir secara fisik, tidak hanya hadir secara emosional ya, dan psikologis juga. Nah, itu menurut Sistika bagaimana? Makna hadir sepenuhnya untuk anak. Simple kok, Mbak. Seperti yang sudah kita bahas dari awal tadi ya. Bagaimana kita makna hadir sepenuhnya untuk anak ya, kita benar-benar fokus mengajak dia berkomunikasi, memperhatikan dia, tatap matanya, sentuh tangannya, berikan sentuhan-sentuhan itu, perhatikan, rasakan emosi, setiap emosi, perkataan yang anak kita lontarkan, rasakan itu semua. Jadi makna hadir sepenuhnya untuk anak adalah dengan itu tadi, buat diri kita, paksa diri kita untuk merasakan itu semuanya, merasakan emosinya, merasakan geraknya, merasakan tatapannya, merasakan sentuhannya. Hadir sepenuhnya untuk anak itu satu kata adalah rasakan emosinya. Ternyata dari sekian banyak pertanyaan terkait pola parenting, ini adalah episode dari podcast yang menurutku temanya sangat menarik ya. Pola parentingnya tiap orang itu berbeda. Kita bisa memahami itu, kita bisa sharing pengalaman. Dan sedikit last question nih deh, terkait apa harapannya untuk generasi anak-anak yang dibesarkan dengan mindful parenting? Harapannya Mbak Sena pasti ya, semua orang berharap anaknya
menjadi anak yang soleh-soleha. Itu harapannya untuk generasi anak-anak yang dibesarkan dengan mindful parenting adalah mereka menjadi generasi yang soleh-soleha. Itu goalsnya adalah itu, karena yang kita ajarkan dalam mindful parenting adalah bagaimana kita menghargai, rasa menghargai, menghadirkan rasa aman, menghadirkan pengelolaan emosi dengan baik, menghadirkan perasaan kondisi yang tenang, mengelola konflik atau mengelola dengan lebih tenang lah apapun itu, sehingga mereka bisa berpikir dengan bijaksana ke depannya dan mengambil keputusan yang terbaik. Wah, seru banget ya obrolan kali ini. Pasti tentang tema podcast kali ini tidak akan ada habisnya pembahasannya. Akan selalu terus menarik, akan terus upgrade ilmu, sharing pengalaman. Thank you so much Sistika for being our guest today dan sudah menemani perbincangan kita di Mindful Parenting Talk. Dan dari obrolan hari ini kita belajar bahwa menjadi orang tua bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang hadir sepenuhnya, mendengarkan, memahami, dan bertumbuh bersama anak-anak kita. Mindful parenting mengajarkan kita untuk lebih sadar dalam setiap respon, lebih sabar dalam setiap proses, dan lebih hangat dalam setiap interaksi. Karena pada akhirnya, anak-anak tidak hanya membutuhkan arahan, tetapi juga kehadiran yang utuh dari orang tuanya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi refleksi dan inspirasi dalam perjalanan parenting kita masing-masing. Jangan lupa bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan dengan kesadaran akan membawa dampak besar bagi masa depan anak. Saya Sena sebagai host mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga seluruh pendengar setia. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Tetap hadir, tetap sadar, dan tetap penuh cinta. Thank you guys for listening to today's podcast. Don't forget to like and leave a comment so this podcast can continue to grow. See you on Saturday and have a wonderful day.